Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Titin Rohayati SPD. Saya adalah seorang guru di SDN 2 Negeri Kedung Arum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK UPI Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pembelajaran kelima. Berikut video yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Halo. Hai. Ya, semangat sekali ya. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi pagi sarapan? Sarapan. Sarapannya sama apa? Nasi. Ada yang tidak sama nasi? Enggak. Ya, biasa kan ya kalau pagi makannya sarapannya itu nasi dan air putih ya, agar kalian terhindar dari penyakit, agar ketika belajar kalian tetap kuat ya. Baik, sebelum ini ya Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Belum. Galung kenapa? Sakit. Galung sakit. Kita doakan ya, semoga Galung cepat sembuh dan kembali ke sekolah untuk belajar ya. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta silakan untuk Bapak Diansa memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Amin ya robbal alamin ya. Semoga dengan kita berdoa kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, kemudian dijauhkan dari rasa malas untuk belajar ya. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, Indonesia Raya. Ibu minta bila untuk menemani ke depan.
Ya, itu ya. Alasannya kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tadi untuk mengenang jasa para pahlawan kita, kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya. Nah, teman-teman semuanya, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Kemarin kita telah belajar tentang apa? Kalian masih ingat ya? Kemarin kita telah belajar tentang bekerja sama mencapai tujuan. Nah, kemarin kita telah membahas apa sih kerjasama itu? Ya, Ica, apa kerjasama? Ya, Bu, kata Ica kerjasama itu bekerja secara bersama-sama. Kemudian ada lagi yang masih ingat kerjasama itu apa? Iya, Lydia apa? Iya, kata Lydia kerjasama itu Bu berdiskusi secara berkelompok, yaitu kerjasama ya. Nah, kemarin kita juga telah membahas bentuk kerjasama di sekolah. Ada yang masih ingat? Apa aja bentuk kerjasama di sekolah? Iya, apa? Iya, kata Pani betul sekali Bu, kerjasama di sekolah itu piket sekolah ya. Kali pembelajaran kemarin bekerja sama mencapai tujuan berkaitan dengan materi sekarang, yaitu upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan perlu upaya-upaya ya atau kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Ibu akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran sekarang. Nanti Ibu akan membagikan teks bacaan. Silahkan kalian pahami. Kemudian nanti kalian membuat pertanyaan di kertas karton yang telah Ibu sediakan ya, seperti ini. Kemudian nanti kalian membuat pertanyaan berupa peta pikiran dan setelah kalian membaca lagi tentang teks kemerdekaan, kalian harus mampu menyebutkan 4 upaya mempertahankan kemerdekaan. Itu tujuan pembelajaran kita sekarang ya. Baik, dilanjut ya. Sudah siap belajar? Sudah. Yakin sudah siap? Yakin. Nah, coba kita berdiri dulu ya. Ice breaking dulu. Ibu kasih apa-apa ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tidak belajar. Oke, kalau siap belajar silakan.
membacakan? Tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, baik, di sini Ibu akan menampilkan videonya ya. Ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa? Iya, mengetik. Sayuti Meli. Betul tidak Sayuti Meli? Betul. Nah, kemudian ada yang tahu tidak bagaimana proses kemerdekaan itu terjadi? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, baik. Nanti Ibu akan tampilkan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dan Ibu akan bagikan teks bacaan ya, sejarah singkat kemerdekaan di Indonesia. Tetapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kelompok 1 yang mana? Ya, kelompok 2, kelompok 4, ya, kelompok 5. Ya, baik, berarti kalian sudah hafal ya. Jadi nanti ketika berkelompok kalian harus kerja sama, tidak boleh ada yang diam saja. Tampilkan lagi di depan ya. Silakan, itu yang sudah dibagikan juga sama seperti yang di depan. Silakan kalian baca di dalam hati mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan ya. Silakan dibaca dulu di dalam hati. Baik, sudah dibaca? Sudah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya dulu ya ke kelompok 1. Ke Diansah ya. Diansah, tadi yang dibaca Diansah, ada tidak kepanjangan, apa kepanjangan dari BPUPKI? Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, benar tidak? Benar. Coba Ibu ingin bertanya lagi ke kelompok 3. Nah, ini bila di mana bom atom dijatuhkan? Iya, di kota Hiroshima, betul tidak? Betul. Nah, terkait tadi pertanyaan Ibu, nanti kalian kan itu sudah dibaca ya, membuat pertanyaan dari teks bacaan ya, dengan menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau boleh disingkat ya, agar kalian mudah memahaminya. Boleh disingkat dengan kata adisingkat. Adisingkat. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa? B itu bagaimana. Nah, di sini silakan kalian membuat kotak pikiran dengan pertanyaan yang ada dalam sejarah singkat proklamasi.
Silakan ini dibagikan. Bacakan pertanyaannya dan kelompok lain menanggapi ya. Apakah pertanyaan yang dibuat jawabannya ada tidak di dalam teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Mengerti? Mengerti. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Apa kepanjangan dari PPKI? Ya, gambar balon. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama di sini kelompok 1 membuat pertanyaan apa kepanjangan dari PPKI? Ada tidak di dalam teks bacaannya? Jawabannya ada? Ya. Kemudian yang kedua, kelompok 1 membuat pertanyaan aspek di mana, yaitu di mana bom atom diledakkan. Ada tidak jawabannya? Ada di mana? Di kota Hiroshima. Kemudian kelompok 1 membuat pertanyaan aspek kapan. Kapan Indonesia merdeka? Ada tidak? Jawabannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang dilanjutkan kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa kepanjangan PPKI? Akan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sini kelompok 2 membuat pertanyaan aspek apa? Di sini ada apa kepanjangan dari PPKI? Ada tidak jawabannya dalam teks bacaan? Ada. Kemudian aspek siapa? Siapa yang membaca teks proklamasi? Ada siapa? Insinyur Soekarno ya. Kemudian aspek kapan? Di sini kelompok 2 membuat kapan Hari Kemerdekaan Indonesia? Ada tidak jawabannya dalam teks bacaan? Tanggal berapa? 17 Agustus. Kalau harinya? Jumat. Pertanyaan dengan jawaban dalam teks bacaannya ada semua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
2. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Kemudian di mana bom atom meledak? Di kota Hiroshima. Kemudian mengapa pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya? Ada tidak jawabannya dalam bacaan? Apa alasannya? Karena apa? Ya, berarti ada semua ya, antara pertanyaan dan jawaban ada semua di dalam teks yang diberikan tadi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kembali kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bapak kepada PKI. Kapan teks proklamasi dibacakan? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Di mana pembacaan proklamasi? Mengapa para pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya dan Hatta dibawa pada tembok? Nah, ini dari kelompok 4 ya. Membuat takdirnya bagus sekali ya. Ada kotak-kotak, kemudian ada balon ya. Di sini tentang sejarah singkat teks proklamasi. Nah, di sini kelompok 4 membuat pertanyaan dari aspek apa itu? Apa kepanjangan BPUPKI? Itu sudah ada jawabannya ya di teks bacaannya. Kemudian siapa yang membacakan teks proklamasi? Kemudian di mana pembacaan proklamasi? Ada tidak jawabannya? Di mana? Dalam Kawasan Timur 056 di Jakarta Pusat. Iya. Kemudian mengapa para pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya dibawa ke Rengas Dengklok? Tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Iya. Berarti ada semua ya antara pertanyaan dan jawaban yang Ibu berikan ya di teks bacaan ada semua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Nah, dilanjutkan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kepanjangan BPUPKI? Kapan pemerintahan kembali dijatuhkan? Di mana bom atom diledakan? Siapa yang membaca teks proklamasi? Mengapa di sini Soekarno beserta ibu dan anaknya dan Hatta dibawa ke Ya, ini dari kelompok 5 ya, kelompok terakhir. Di sini membuat peta pikirannya berupa lampu ya. Di mana bom atom diledakkan? Di kota Hiroshima. Hiroshima. Siapa yang membaca teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Kemudian di sini mengapa Insinyur Soekarno beserta ibu dan anaknya dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh
pertanyaan dan jawaban benar semua ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 kembali. Nah, teman-teman semuanya, tadi kalian sudah bisa membuat pertanyaan ya dengan adik, adik, Simba. Tadi kan di awal Ibu bertanya bagaimana sih proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Nah, silakan, ada tidak jawabannya di teks bacaan? Ada. Apa tadi kelompok 1 juga membuat pertanyaan seperti itu, bagaimana peristiwa proklamasi itu terjadi? Indonesia merdeka dengan dibacanya proklamasi oleh Bung Karno dan S. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang bertempat di Jalan Pegabusan Cipio 56 di Jakarta. Nah, itu ya bagaimana peristiwa kemerdekaan itu terjadi, itu ada ya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka dengan dibacanya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Di mana tempatnya? Di Jalan Pegangsaan Timur ya. Nomor berapa? Nomor 56 di Jakarta Pusat ya. Nah, terkait kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu butuh perjuangan, butuh upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, pendapat kalian, upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu apa saja? Coba Ibu ingin tahu dari kelompok 1, Hana, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan itu apa saja? Iya, belajar, salah satunya belajar. Coba salah satunya tadi kata Hana, belajar dengan giat. Kemudian ada lagi upaya mempertahankan kemerdekaan itu apa saja? Kelompok 3? Apa? Kelompok 3? Mentaati peraturan di sekolah. Nah, itu ya. Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan itu salah satunya tadi yang dikatakan Hana, belajar dengan giat. Kemudian yang dikatakan oleh Andin itu katanya mentaati tata tertib di sekolah. Di sini Ibu ingin tahu ya, akan memberikan lagi materi yang kedua. Silahkan menurut kelompok kalian tuangkan 4 upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, silahkan tuangkan 4 upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebutkan tadi 4 upaya mempertahankan kemerdekaan dari kelompok 1 apa saja? Menaati peraturan tata tertib di sekolah. Kemudian Belajar dengan giat. Ya. Perhatian tersesama manusia. Ya. Menggunakan produk dalam negeri. Iya, itu ya 4 upaya dari mempertahankan kemerdekaan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2, coba sebutkan. Menaati peraturan tata tertib di sekolah. Belajar dengan giat dan kreatif. Mendukung perkembangan Indonesia. Menggunakan produk Indonesia. Ya, baik. Dari kelompok 4. Kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 3. Sekarang kelompok 4 coba bacakan upaya mempertahankan kemerdekaan apa saja yang tadi didiskusikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Yuda Pratama, saya dari kelas 7A. Saya akan menceritakan sedikit tentang mempertahankan bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan sudah berjuang mati-matian. Yang tadi Ibu tampilkan videonya, itulah cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi ada berapa yang disebutkan? 10. Ada 10. Nah, semoga kalian semua dapat melaksanakannya dengan baik ya. Seperti yang disebutkan tadi di dalam video. Nah, teman-teman semuanya masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya masih semangat. Nah, sebelum Ibu memberikan soal evaluasi dari pembelajaran sekarang ini, ada yang ditanyakan tidak? Ada Aurel yang mau bertanya apa? Iya. Bu, mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan? Oh ya, mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan? Nah, teman-teman semua, walaupun negara Indonesia sudah merdeka, tapi kita harus tetap ya mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena banyak negara asing yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Maka dari itu, Ibu mohon kepada kalian agar mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya tadi dengan belajar dengan giat, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Silakan yang tadi hasil diskusinya dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu ya yang hasil diskusinya. Silakan yang kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Silakan tuliskan nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal. Silakan kalian kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh bekerja sama. Teman-teman semuanya, tadi kalian telah mengisi soal evaluasi ya. Apakah kalian senang belajar sekarang? Senang. Nah, tadi kita telah mempelajari apa? Ada yang mau menyimpulkan? Iya, Ica, tadi kita telah mempelajari tentang apa? Membuat pertanyaan dengan aspek ada keseimbangan dan mengetahui upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, Ibu simpulkan kembali. Tadi kita telah mempelajari apa membuat pertanyaan dengan aspek adik simba. Adik simba itu apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kalau apa itu untuk menanyakan apa? Sesuatu. Kalau di mana untuk menanyakan apa? Kalau kapan? Waktu. Kalau mengapa? Ya, alasannya. Kemudian kalau bagaimana? Untuk menanyakan cara. Kemudian tadi kita juga telah mempelajari mengetahui upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman semua, di sini Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran besok masih tema 2, subtema 3, PB 6 ya. Di situ ada pola lantai tentang tarian itu. Kita pulang, berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Sayonara dulu. Berjumpa lagi esok hari. Nah, kita di pembelajaran sekarang dengan berdoa. Silakan Bapak
manual. Ibu akan memberikan aba-aba. Barisan paling rapi boleh pulang duluan. Coba untuk barisan paling rapi, kelompok 1 boleh pulang duluan. Kemudian